bahwasanya generasi kita sekarang ini adalah generasi yang paling beruntung karena kita memiliki atau bisa menggunakan internet. Betul. Karena segala hal kita lakukan sudah sangat mudah. Artinya generasi yang paling beruntung ya menurut William Tanuwijaya tadi, pemilik Tokopedia, foundernya ya. Itu kita ada generasi yang paling beruntung. Tahu nggak kenapa, Friendly? Tahu. Saya tidak tahu dong. Perusahaan semenjak pandemi atau semenjak pakai internet itu jauh lebih untung loh company, jauh lebih hemat lah. Benar. Saya setuju. Saya setuju ya. Artinya begini loh. Bahkan di kantor kita juga jauh lebih hemat. Sekarang penggunaan kertas makin sedikit kan? Ya, betul. Dengan adanya aplikasi kita pasti selalu mengatakan mulai aja dulu. Pasti ada jalannya. Terima kasih, saya Friendly Pangestu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Friendly dan juga bersama saya Irwan. Iya, tentunya hari ini kita akan ngobrol santai lagi ini Pak Irwan. Kita ngobrol santai ya. Ini Pak Irwan lagi nyari ini, apa yang mau kita bahas ini hari ini? Iya, gini teman-teman, sebelum hari ini kita hanya ngobrol santai, jadi kita nggak ada topik lah. Iya. Nggak pakai topik, nggak ada judul, namanya ngobrol santai ya kan. Tentu. Nah tapi sebelum kita mulai, tapi ini akan menjadi masuk, pertanyaan saya ini akan masuk ya sebagai nanti mau dibilang topik ya nggak juga ya. Nggak topik tapi ya, juga. Pertanyaan ini akan saya tanyakan ke Friendly. Oke. Tapi itu yang menjadi pokok bahasan kita hari ini. Baik, siap. Siap ya Pak Friendly ya? Siap. Nah, Pak Friendly. Ya. Ada satu pertanyaan. Nanti Pak Friendly jawab ya. Baik. Kalau Pak Friendly, benda-benda penting apa yang setiap hari dibawa oleh Pak Friendly ke kantor? Dari rumah ke kantor? Kalau saya yang paling penting handphone. Ya. Yang kedua laptop. Yang ketiga bekal. Sama dompet mungkin ya? Iya, dompet ya? Dompet pastinya. Oke, berarti kan lebih kurang kita sudah tahu ya. Satu paling penting menurut Pak Friendly itu adalah handphone. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, menurut saya handphone sama saya sangat penting sekarang penting, ini ya. Nah, oke. Pertanyaan kedua. Jika boleh dipilih dari barang-barang yang disebutkan oleh Pak Friendly tadi, ya. Kalau Pak Friendly dari rumah menuju ke kantor, kalau boleh dipilih barang apa yang tidak boleh tertinggal? Tertinggal di kantor ya? Enggak, bisa dari rumah nih. Atau dari rumah mau ke kantor. Menurut Pak Friendly yang tadi barang Pak Friendly yang sebutkan tadi, handphone, laptop, bekal, sama dompet, ya gitu ya. Iya. Dari 4 ini, menurut Pak Friendly apa yang tidak boleh tertinggal? Handphone nomor 1 ya? Handphone tetap nomor 1. Kenapa handphone Pak Friendly? Karena ya handphone kita tahu sebagai alat penghubung kita. Terus untuk buat kerja lagi, handphone kan bisa untuk kerja saya gitu. Sekarang saya jadi trainer, saya bisa forward apa yang penting dari pusat, saya forward ke grup, saya forward ke teman-teman agent lain dari handphone. Jadi kalau nggak bawa handphone pasti kelabakan, kebingungan. Kelabakan ya. Oke, 1. Berarti kalau dipilih antara tadi 4 jenis barang yang disebutkan Pak Friendly ya. Berarti handphone yang tetap nomor 1 ya. Betul. Nah, sebenarnya benar teman-teman. Kalau kita ketinggalan dompet masih gampang, kita bisa gojekin gitu ya. Gojek ya, betul. Nah, gitu ya. Ya kan? Betul sekali. Bekal apalagi? Ya udah tinggal kita bisa beli pakai Grab lagi gitu ya. Pakai handphone lagi. GoFood gitu ya atau GrabFood kan gitu ya. Betul. Artinya sorry ya kalau ada sebut merek ya. Soalnya memang itu yang sedang apa ya kan? Iya. Jadi maksud saya begini, kenapa handphone?
Karena ada internet di dalamnya, benar nggak? Betul sekali. Apalagi kantor kita ada fasilitas wifi. Wifi ya. Nah, jadi maksud saya teman-teman, pokok bahasan kita ini kita akan membahas tentang internet lah. Ya. Internet, seberapa pentingkah internet di kehidupan kita dan seberapa pentingkah peran internet di dunia asuransi. Ya kan gitu loh. Nah ini hanya kita ngomong-ngobrol santai gitu ya. Kita tentu tidak bermaksud untuk menggurui ya. Betul. Ya kita hanya kita cerita, kita juga sedang belajar gitu betul, ya. Artinya kita hanya ingin belajar bersama dan ingin mengajak teman-teman, yuk kita melek lah. Artinya sekarang peran internet di dunia asuransi sangat penting ya. Nah, kenapa sangat penting? Tahu nggak, Friendly? Saya ada sedikit research ya gitu. Artinya gini. Tapi ini mungkin data yang sudah cukup lama, kan gitu ya. Mungkin tahun ini sudah beda lagi, kan gitu ya. Nah, tahu nggak, Friendly? Faktanya pengguna internet per Januari 2018 itu mencapai 2,17 miliar tahun 2018. Wow. Berarti kalau di 3 tahun lalu ya, berarti sekarang itu sudah apa ya? Saya yakin sudah melebihi itu. Melebihi dong pasti. Populasi manusia di dunia kan sekitar 7 miliar lah. 6,5 atau 7 lah mungkin ya. Iya. Berarti kalau tahun 2018 itu pengguna internet mencapai 2,17 miliar dari 6,5 miliar jumlah penduduk dunia yang data tahun 2018 ya. Iya. Itu berarti 33,3% pengguna internet jika kita compare dengan penduduk dunia. Itu ngeri loh. Wow. Benar. Sangat banyak loh berarti itu sebenarnya. Apalagi maksud saya itu kalau internet itu pengguna kan gitu banyak. Seharusnya juga ada chance di dalamnya, ada peluang di sana. Betul sekali Pak Irwan. Benar nggak ya? Benar. Banyak saya temui orang-orang sudah berjualan di internet. Berjualan di internet. Yes. Itu salah satu yang dikatakan oleh founder Tokopedia, e-commerce yang cukup populer, ya mungkin paling populer di Indonesia. Kalau nggak salah namanya William Tanuwijaya. William Tanuwijaya ya. Dia mengatakan hal yang sama dengan Jack Ma, pemilik Alibaba Group. Betul. Dia mengatakan begini, bahwasanya generasi kita sekarang ini adalah generasi yang paling beruntung karena kita memiliki atau bisa menggunakan internet. Betul. Karena segala hal kita lakukan sudah sangat mudah. Artinya generasi yang paling beruntung ya menurut William Tanuwijaya tadi, pemilik Tokopedia, foundernya ya. Itu kita ada generasi yang paling beruntung. Tahu nggak kenapa, Friendly? Tahu. Saya tidak tahu dong. Jadi begini teman-teman, maksud saya ini gini. Aku pernah melihat interview William Tanuwijaya di interview oleh Deddy Corbuzier. Iya. Dia mengatakan begini, dia kasih analogi dulu kalau kita mau buka usaha, biasanya itu kita kendalanya apa dulu? Modal. Berarti setiap orang yang mau buka usaha, pasti bapak itu minimal orang kaya dulu kan? Betul. Lebih gampang. Betul. Artinya ada modal gitu loh. Betul. Kan gitu ya. Iya. Nah, menurut William, Tokopedia diciptakan yaitu karena untuk mengurangi kesenjangan itu. Artinya sekarang anak-anak muda sekarang ya, mau bisnis sekarang gampang loh. Iya. Dulu orang mau buka toko, belum lagi sewa toko, mikirin modal tadi kan, sewa toko, buat styling, stok barang, itu modal harus keluar sudah berapa banyak. Betul. Sementara di zaman internet itu boleh dikatakan kalau mau buka usaha itu tanpa modal. Itu dia. Yang penting harus ada internet aja kan gitu ya. Iya, artinya kita bisa jualan, ya. Harus ada kuota, kita bisa jual internet, jual barang, jual barang di e-commerce.
yang bahkan tidak ada perlu stok barang. Karena justru karena ada internet muncullah istilah sekarang dropshipper kan. Betul. Artinya kita hanya bisa bekerja sama dengan pemilik-pemilik barang. Betul. Kita tidak perlu ada stok barang. Kita tinggal jualan. Sesuai dengan kata William ya. Ya. Ada tagline-nya Tokopedia yang mengatakan mulai saja dulu. Mulai aja dulu. Betul. Mulai aja dulu. Setelah itu pasti ada jalan. Iya. Sama kayak dunia asuransi sebenarnya. Iya. Jadi kan jadi orang akan bertanya, Pak Fendi Irwan, jadi masalah internet dengan hubungan dengan asuransi itu apa? Kan gitu ya, betul. kan gitu. Betul. Nah tapi itu akan jawab kita nanti agak ke belakang lah ya. Karena saya kan hanya mengemukakan beberapa fakta dulu tentang internet. Oke. Nah, tadi kan kita memberikan fakta bahwa pengguna internet itu tahun 2018 saja sudah mencapai 2,17 miliar. Apalagi sekarang. Ya kan? Membludak sekali Membludak ya. Saya yakin lebih dari itu. Nah, kalau kita kembali beberapa aplikasi-aplikasi. Contoh Facebook. Ya. Facebook sekarang adalah per 2018 juga di Indonesia usernya mencapai 130 juta. Oke. Hampir setengahnya populasi Indonesia. Iya. Kan gitu ya. Instagram 56 juta. Itu tahun 2018 ya. Tahun ini pasti lebih dari itu ya. Pasti. WA 1,5 miliar user di dunia. Dan itu bisa lebih bahkan. Betul. Kan begitu ya. Pasti bisa lebih kan gitu ya. Nah, saya sama Fendi sudah kemukakan beberapa fakta tentang internet kan gitu ya. Tapi kembali lagi pertanyaan kita loh. Peran medsos, peran internet di dunia asuransi itu apa sebenarnya? Pentingkah? Wajibkah? Kan gitu loh. Atau sama sekali tidak penting? Atau sama sekali tidak penting? Nah, kalau teman-teman sekarang di masa pandemi, ya, saya pikir peran internet di dunia asuransi sangat penting. Sangat penting. Betul. Sangat penting kan? Betul Pak Irwan. Nah itu mengapa kita harus menguasai internet. Artinya kita bukan hanya menguasai GoPassport aja ya. Iya, GoPassport adalah salah satu aplikasi dari Panin untuk closing atau prospek atau buat ilustrasi ya teman-teman. Iya, kita banyak platform-platform yang harus kita gunakan loh. Iya, betul. Artinya selain GoPassport ya, memang kalau GoPassport kan sudah wajib ya. Artinya seseorang itu harus bisa menguasai GoPassport. Untuk agent, untuk orang admin ya. Iya. Dan peran internet kalau saya secara orang awam mengatakan apa ya, hitung-hitungannya. Perusahaan semenjak pandemi atau semenjak pakai internet itu jauh lebih untung loh company, jauh lebih hemat lah. Benar. Saya setuju. Saya setuju ya. Artinya begini loh. Bahkan di kantor kita juga jauh lebih hemat. Sekarang penggunaan kertas makin sedikit kan? Ya, betul. Dengan adanya aplikasi penggunaan kertas makin sedikit. Otomatis kan cost kita untuk kertas berkurang. Nah, gitu. Terus kita juga bisa menjaga dunia dong. Benar. Bumi akan semakin aman. Kita bisa go green kan? Benar sekali, karena memang ini yang dikemukakan oleh pemerintah kita untuk mengurangi pemakaian kertas ini. Iya. Gila nggak tuh manfaat dari internet ya? Iya, betul. Nah, kalau ditanya tadi ya, peran internet di dunia asuransi penting atau tidak penting? Kita akan mengatakan sangat penting. Sangat penting, apalagi di pandemi sekarang ini, ya cara kita untuk menghubung ke customer atau nasabah ya dengan internet. Bahkan kita sekarang closing tidak perlu tatap muka ya. Tatap muka, tidak perlu tulis menulis, tinggal klik di aplikasi langsung submit case. Nah, jadi gini teman-teman, artinya setelah kalau itu kan kita menggunakan platform yang disediakan oleh company, artinya pakai GoPassport. Tapi teman-teman kita harus menggunakan platform-platform yang tersedia, yang sudah umum. Artinya ada tiga platform yang sangat di Indonesia ya. Itu satu pasti WA. Kedua itu Instagram, sama ketiga itu Facebook kan? Iya. Nah itu ketiga. Saya pikir setiap smartphone
Dimanapun ya, smartphone tuh pasti ada aplikasi itu loh. Apalagi sudah Android semua. Iya. Pasti ada. Jadi maksudnya kita gini, dan yang paling penting itu internet juga murah kan? Benar. Sekarang sudah murah, sudah enak, jaringan pun sudah mulai bagus. Sudah bagus ya. Artinya ada banyak provider lah yang bersaing kan untuk internet. Nah, maksud kita ini kalau bisa, yuk teman-teman kita harus memanfaatkan internet untuk apa ya, kita ini sebagai profesi ya. Profesi kita sebagai agen asuransi. Agen asuransi membranding diri kita. Itu Pak Friendly. Kita harus bisa menjadi gunakan platform internet itu untuk sebagai personal branding. Betul. Ya kan? Karena free. Sudah free, tanda kutip bisa terkenal. Bisa terkenal ya. Iya, Pak. Artinya internet itu sangat penting sekali. Kita paling minimal kita harus menggunakan WA, Instagram lah. Iya, betul. Ya, kita paling bisa minimal ya. Paling minimal ya. Artinya sekarang kan kalau teman-teman coba perhatikan agen-agen di GA Entry itu kan selalu membranding diri di Instagram. Contohnya itu Pak Chandra. Ya, Saya juga sering ya, Pak Hendra yang kemarin ya, itu sering membranding itu pakai melalui Instagram. Betul. Orang mau melihat tidak melihat ya terserah kan gitu ya. Yang penting udah di post. Yang penting kita post. Maksud saya begini, kita yang sudah posting foto, posting quote-quote tentang asuransi, posting produk-produk asuransi. Kita yang sudah posting saja belum tentu dibaca. Betul. Apalagi Anda yang tidak mempostingnya, sudah pasti nggak ada yang baca. Sudah pasti tidak ada yang tahu juga. Iya, bagaimana orang akan tahu Anda itu sebagai agent jika Anda tidak pernah memberitahukannya kepada dunia gitu loh. Benar sekali. Benar ya? Benar sekali. Paling enggak minimal 2 hari 3 kali sehari lah harus ada posting lah. Iyalah. Karena supaya terlihat hidup juga kan sosial medianya. Cuma begini teman-teman, kalau memang kan ada yang bertanya, saya nggak pandai, saya nggak pinter membuat quote-quote asuransi, kan gitu kan. Tapi sebenarnya kan bisa aja, memang ada orang yang tidak bisa membuat quote-quote asuransi ya. Dan saya juga bukan pakarnya. Tapi beruntungnya di kantor kita itu mempunyai Pak Chandra. Pak Chandra, betul. Ya, yang hampir setiap hari membuat tulisan-tulisan yang bijak. Tulisan yang bijak yang bisa kita kaitkan dengan ke asuransi. Benar sekali. Ya kan? Ya. Artinya dan Pak Chandra itu selalu bersedia kalau teman-teman mau ambil, mau copy paste saja silahkan saja. Silakan. Mau taruh di WA, status WA atau history Instagram, terserah. Ya, artinya jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi kalau kita tidak memposting. Benar. Hal-hal yang ditulis oleh Pak Chandra. Artinya kita tidak ada alasan lagi kita untuk Irwan, saya nggak bisa personal branding loh di internet karena saya tidak mengerti yang gitu ya. Mengerti kata-kata indah atau apalah. Tapi kita kan sudah saya sampaikan, kita mempunyai Pak Chandra, kita ambil aja copy paste saja. Soalnya saya pernah melihat ya. Bahkan agen-agen asuransi dari perusahaan lain mengcopy paste tulisan Pak Chandra, hanya mengganti nama loh. Wow, berarti sangat penting kata-katanya. Iya. Sangat bijak dan membuat agen lain sangat ingin mengambilnya. Iya, artinya saya lihat sama kok tulisannya. Cuman mengganti nama tulisan terakhir aja. Fontnya diganti mungkin ya. Iya. Lalu kalau teman-teman ada follow Instagram saya ya, yang @_irwanofficial. Jadi ini kita ya @irwan_official. Itu dulu saya sering membuat beberapa quote yang saya juga sering ambil dari tulisan Pak Chandra. Kita amati, kita ATM lah. Amati, tiru dan modifikasi sedikit lah kan begitu ya. Betul. Nah, saya selalu menambahkan gambar gitu ya, dan saya buat lebih cantik. Saya desain sedikit lah gitu ya. Nah, kalau teman-teman berkata lagi, Irwan, saya nggak bisa desain loh gitu loh. Saya juga nggak pinter desain gitu loh. Saya hanya menggunakan platform yang tersedia dan secara free
di Play Store kok gitu loh. Iya, tinggal di-download. Jika di-download, Kita tinggal tulis aja, sudah cantik tulisannya. iya. Jadi artinya teman-teman memang dulu kita pernah ada kelas lah Pak Fendi. Kita saya menggunakan beberapa platform ya. Biasanya saya menggunakan minimal 2 platform untuk mendesainnya. Oke. Satu banyak sudah tahu lah. Pernah dulu kita kasih informasi ya mengenai gini platformnya. Itu background eraser sama Canva. Artinya pakai 2 itu saja kita sudah bisa mendesain. Ya, betul. Kita bisa mendesain tulisan-tulisan Pak Chandra ya. Kita modifikasi sedikit lah kalau memang perlu dimodifikasi. Terus kita bisa tempel alamatnya Instagram kita, Facebook kita di sana. Atau alamat email kita. Alamat email kita. Ya. Jadi paling enggak kita bisa melakukan personal branding. Yang penting jangan malas. Artinya ambil dari punya Pak Chandra, kita ATM, kita posting. Nah, karena memang banyak orang yang penuh dengan alasan. Pertama, dia tidak pandai menulis kata-kata indah. Oke, Ya. kita bantu dengan kata-kata indah Pak Chandra. Ya. Lalu dia alasan lagi. Saya tidak pandai desain. Ini sudah dikasih tahu. Ada aplikasinya, tinggal download. Apalagi, apakah alasannya saya tidak punya sosmed? Itu namanya kan malas berarti. Malas. Artinya bukannya tidak bisa, tapi tidak mau gitu loh. Tidak mau. Karena orang ini kalau mau mencoba, ya setiap manusia kalau mau mencoba pasti bisa. Just do it ya. Ya, justru yang kemarin ya. Yang sesuai dengan kemarin kita bahas, just do it. Mulai saja. Apa yang kamu inginkan mulai saja. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Pasti ada jalan. Pasti ada Wah, jalan. Kita disponsor ini. Enggak, saya pikir itu adalah tagline yang bagus loh gitu Iya, loh. betul. Saya setuju sekali itu Pak Irwan. Nah, kita nanti nih namanya kita ngobrol santai. Iya, iya. Jadi kita tidak bermaksud untuk menggurui. Artinya kita hanya menyampaikan apa yang kita ketahui. Benar. Walaupun yang kita ketahui sebenarnya apa ya, dangkal sekali gitu Dangkal loh. sekali, tapi ya kita karena baik hati kita kasih tahu ke teman-teman. Iya. Dan teman-teman kalau ada yang pakai WA, saya yakin semua pakai WA lah ya. Saya yakin lah. Sebenarnya kita kan WA tuh ada 2. Satu yang WA biasa, yang kedua tuh WA bisnis kan. Nah, saya sendiri lebih senang pakai WA bisnis loh. Jadi itu memang ada beberapa fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh WA biasa. Nanti teman-teman kalau yang pakai WA biasa boleh coba ke WA bisnis ya. Nanti itu banyak fitur yang bagus lah. Ya. Ya kita bisa menaruh katalog di sana. Wah itu luar biasa. Kita bisa men-labeling gitu loh, men-labeling lagi. Itu bagus lah. Dan itu hanya dulu ada kantor pusat mengajari kita bagaimana cara menggunakan WA bisnis yang bagus. Artinya kita bisa melakukan prospecting melalui WA. Wah, itu pun sempat di training ya. Sempat di training kan gitu ya. Artinya ya di zaman sekarang internet membuat orang itu makin mudah. Iya, mempermudah orang. Mempermudah lah. Kita sebagai agent harus juga dipermudah kan. Iyalah. Nah, tadi sebelum kita mulai podcast ini ya, kita sama Fendi ngobrol. Aku tanya Fendi, friend, mama kamu atau kamu sendiri lah pernah beli nggak sayur? Pernah dong. Di e-commerce gitu loh. Pernah dong. Beli secara online, gila nggak tuh ya? Itu yang dulu orang nggak kepikiran kan? Benar. Orang nggak kepikiran bahwasanya belanja sayur itu nggak mesti harus ke pasar lagi sekarang. Iya. Tinggal klik, sayurnya datang. Iya. Itu peran internet sampai sejauh mempermudah sekali kan. Sangat gitu ya. mempermudah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang pingin masak itu, oh saya nggak sempat ke pasar karena kotor atau bla bla bla, nggak ada waktu. Apalagi sekarang, aduh COVID. Ada COVID. Aduh males lah, udahlah. Ya artinya sekarang begini ya, memang di masa COVID sekarang nih, pandemi sekarang, wah itu memang internet menjadi sesuatu yang sangat-sangat membantu lah. Benar, setuju. Apalagi ini coba kita pikirkan ya Pak Irwan. Pandemi datang saat internet mulai naik-naiknya. Iya. Orang bisa bekerja di rumah saja. Iya. Lalu pandemi datang, apakah ini sebuah skenario Tuhan? Ya mungkin ya. Hanya Tuhan yang tahu lah ya. Itu rahasia ilahi kalau Rahasia ilahi ya. bahasa kerennya. Maksud saya begini, teman-teman, kita harus menggunakan platform-platform sosial media. Benar. Kita gunakanlah itu sebaik mungkin. Digunakan untuk mendukung profesi kita.
Iya. Satu kita harus personal branding. Kita mau Anda lebih fasih apa? Mau Facebook, mau Instagram terserah. Tapi minimal ada Instagram, WA sama Facebook lah, itu 3 lah ya. 3 itu ya yang secara umum dipakai oleh masyarakat Indonesia. Iya, itu secara umum. Artinya yang kembali lagi kalau kita ke masalah postingan-postingan ya. Kita memang di GAM3 ini kita mempunyai project. Kita sedang membuat quote-quote yang berhubungan dengan asuransi sebanyak 360 biji. 365 buah postingan quote postingan ya untuk kita posting di Instagram atau di medsos. Iya, karena kalau kita bicara quotes, kita punya PAM yang luar biasa. Ada Pak Iskandar yang kalau bicara pun kata-kata bijaknya cepat keluar. Apalagi Pak Heri yang sangat detail, yang ilmunya sangat banyak. Jadi teman-teman agent kalau misalkan aduh aku bingung mau ngomong apa ya sama calon nasabah ya, boleh langsung berguru sama PAM. Iya, PAM kita ini lucu ya. Di kantor kita ini mempunyai 4 PAM yang semua mempunyai kelebihannya. Kelebihan masing-masing. Iya, kalau kekurangannya saya nggak mau sampaikan ya. Jangan disampaikan. Kekurangannya adalah terlalu berlebih. Ya. Jadi begini, benar kata Pak Fendi, Pak Iskandar itu kalau ngomong kan lebih wise ya. Wah, iya betul. Cukup wise. Pak Heri itu lebih detail dan ilmu Pak Heri banyak. Betul. Nah, kita bisa belajar dari 2 itu. Dengan Ibu Nurni kita harus belajar ketenangannya beliau. Iya. Ibu Nurni itu orangnya sangat tenang gitu loh, bawaannya tuh sangat relax gitu loh, dan itu bagus gitu loh. Maksudnya seperti EQ-nya. Iya. Emotion apa tuh? Saya juga lupa itu Pak. Itu sangat bagus ya gitu loh. Saya pengontrolan emosinya cukup bagus. Nah, biar untuk tenang, tenang Ibu Tio itu kata Pak Iskandar ya, betul juga saya pikir-pikir ya. Ibu Tio itu kelebihannya itu mudah akrab dengan siapa saja gitu loh. Dekat ya. Iya. Kalau kata Pak Iskandar, kalau Ibu Tio lagi ngantri gitu ya, jumpa dengan seseorang yang tidak kenal pun di belakang dia, itu kalau Ibu Tio ngomong itu langsung akrab gitu loh. Itu kelebihannya. Auranya ya. Jadi masing-masing PAM itu kita luar biasa. Luar biasa. Dan mungkin saya ini melihat baru 2 PAM kita, 2 pria PAM kita yang sangat luar biasa. Ya, karena yang lebih sering datang, yang sering ikut training ya. Ya, karena kan di masa pandemi kan memang kita juga memang banyak pembatasan lah. Jadi seperti Ibu Nurni sama Ibu Tio kan memang ya kita harus memakluminya ya. Betul. Ya kita juga jarangnya ke kantor sih kalau nggak ada tugas ya. Artinya memang kalau nggak ada keperluan kita juga menghindari datang ke kantor ya. Benar. Karena soalnya tetap, kita jaga ya. Ya kita jaga karena COVID sekarang kata-kata kita itu kita harus karena COVID belum melandai ya gitu ya. Ada lagi sebenarnya saya lihat berita bagus. Prokes jangan diabai. Jangan diabaikan. Jangan diabai karena nanti keluarga kita yang menuai katanya. Waduh. Aku lihat ini bagus sekali gitu. Sudah mulai pintar syair-syair ya. Ya kan? Ya. Ya memang saya juga pernah dengar ini dari yang pernah duduk di sini Pak Hendra, jangan protes dengan prokes. Jadi tetap teman-teman ya yang menonton ini tetap jaga prokes. Ya, prokes jangan diabai karena nanti takutnya keluarga yang menuai kan gitu ya. Itu dia. Karena memang ya ini COVID ya tidak bisa kita tahan. Ya. Kita sebenarnya sih sama Pak Frendy ya kita ya kembali lagi ya kita hanya ngobrol. Jadi hanya ngobrol. Maksud kita ini kita hanya ingin menginformasikan atau mengajak teman-teman gunakanlah platform-platform. Ya. Sosmed itu secara bijak yang pertama. Ya, kita harus gunakan itu untuk membranding nama kita, membranding diri, meningkatkan nilai dalam nama kita juga ya. Iya. Jangan malah kita komen-komen yang
sebagai netizen yang tidak baik di komentar artis. Jadi maksudnya kalau kita memang nggak bisa mengguru ya, karena kita juga pengetahuan tentang itu cuma sedikit ya, dangkal sekali. Benar. Tapi teman-teman boleh cari caranya di YouTube gitu ya. Di YouTube sudah sangat banyak. Apa yang kita mau semua dikasih tahu. Iya. Bahkan cara membuka YouTube di YouTube pun sudah ada. Teman-teman boleh cek. Itu ya, cara membuka YouTube di YouTube gitu loh. Boleh dicek. Jadi yang penting kita nggak ada alasan lah. Iya, tidak ada alasan sih. Sekarang ini kalau kita tidak pintar atau tidak melek digital, kita ketinggalan. Ya, makanya tadi sebelum kita menekan podcast juga kita ada ngomong-ngobrol dengan Friendly mengatakan masalah sayur tadi gua gila nih kita pikir ya. Artinya zaman sekarang luar biasa. Jadi teman saya kemarin salon untuk pet ya, tanda kutip anjing ya, dia kan piara anjing. Bahkan dia mau motong mau pangkas bulu anjing aja suka pakai aplikasi, bro. Orangnya datang gitu loh. Karena setiap perusahaan sudah punya aplikasi sendiri. Iya, artinya sebenarnya kan seperti yang kata founder e-commerce tadi ya, artinya mengatakan sekarang karena ada internet kita menjadi setara loh. Iya. Setiap orang tuh mempunyai kesempatan jadinya. Kesempatan yang sama. Iya kan? Kayak seperti tadi mau buka toko saja kita harus perlu modal. Zaman sekarang pakai internet ada kuota saja sudah bisa buka toko. Iya, benar. Dan e-commerce itu bukan cuma satu gitu, banyak gitu. E-commerce. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar Indonesia. Dan luar biasanya itu e-commerce kan begini ya. Kalau bisnis konvensional mau buka toko kan buka toko itu modalnya besar. Mau buka cabang gimana coba? Injek lagi modal kan gitu ya. Iya. Sementara kalau di e-commerce kita mau buka ribuan toko pun nggak masalah. Tidak masalah. Yang penting kita buat ribuan akun, ribuan toko. Betul. Artinya kita mengepung itu konsumen tuh secara bersamaan. Padahal kita orangnya cuma satu gitu loh. Ya. Tapi itu bisa dibuat ya, cuman ya bisa kita katakan merupakan persaingan yang tidak sehat ke toko-toko lain. Tapi ya tidak masalah. Tidak masalah. Karena memang unlimited kan. Ya, berapa tokonya kita taruh. Yang penting akun kita bisa banyak, buat akun ya itu nggak masalah. Bahkan ada yang bersaing harganya dengan toko sendiri. Iya. Barangnya itu, sama. Ya itu salah satu strategi lah. Tapi ya kita pun kurang ngerti lah ya. Ya. Banyak yang katakan tuh S3 marketing. Iya. S3 marketing. Apa itu Pak Friendly? S3 marketing tuh ya seperti itu salah satunya Pak. Mungkin nanti kita di lain hari kita belajar S3 marketing sama PAM kita ya. Oh gitu ya. Yang lebih mengerti ya. Artinya kita hanya ingin menyampaikan jangan medsos itu digunakan satu gini. Kenapa kalau Fanny perhatikan Instagram saya, Facebook saya gitu ya. Saya tidak pernah memposting saya bersama istri saya bersama anak saya. Nggak pernah saya posting. Tidak pernah ya? Iya. Kenapa itu Pak? Satu gini, siapa sih yang peduli sama keluarga kamu gitu loh? Gitu ya. Pertama. Iya. Itu kita bukan selebriti. Oke. Itu yang pertama kan. Benar. Siapa sih yang peduli sama kamu gitu loh? Apa anak gini lah nanti gini kan gitu kan? Apa gitu kan? Iya. Itu satu. Kedua juga menjadi sesuatu yang berbahaya menurut saya. Ya benar. Jadi insecure ya. Artinya anak saya wajahnya kan nanti diketahui. Kalau diketahui sama teman-teman sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya nanti ini anaknya Irwan ini wajahnya seperti ini. Kalau memang jika ada orang yang berniat jahat, itu kan bisa lebih gampang kan mengenali anak saya. Tinggal diambil saja wajahnya. Iya. Ditaruhkan di tempat yang tidak seharusnya. Iya. Mengakibatkan kerugian untuk keluarga Pak Irwan. Iya. Jadi saya pikir saya sih jarang ya. Saya pribadi ya. Kalau memang teman-teman yang suka memposting bersama keluarga silakan. Tapi kalau saya sih secara pribadi nggak pernah. Untuk mengantisipasi itu ya Pak Irwan. Ya memang karena semakin merajalelanya orang membuat online ya, sosmed semakin banyak, tentunya juga kejahatan di sosmed juga semakin banyak. Jadi tetap menjaga hati-hati, jangan sampai post berlebihan. Ini saran ya, jangan post berlebihan, jangan pula tidak post. Ya. Yang
yang ketiga ya, alasan ketiga saya tidak pernah post itu, saya merasakan itu agak lebay bro. Alah. Terlalu berlebihan mungkin ya. Menurut saya ya pribadi ya, tapi itu maksud saya tidak menggurui atau tidak ingin mengatakan bahwasanya kalau teman-teman posting foto-foto keluarga ya itu salah, enggak ya. Tapi kalau secara pribadi saya sih kurang suka aja sih, karena saya merasa itu agak lebay. Iya, mungkin ada yang berpikir dia ingin taruh di Instagram untuk menunjukkan bahwa dia sedang bahagia. Mungkin dia juga berpikir, aku fotonya taruh di Instagram kan tidak bisa hilang kecuali dia hapus. Iya. Kalau di memori mungkin bisa hilang, jadi taruh di Instagram supaya nanti bisa diarsipkan. Kalau saya arsip pakai email. Oh ya, oke. Pak Irwan di email ya? Iya. Betul. Bisa juga. Saya pakai email. Bisa juga. Tapi ya tergantung orang juga ya Pak Irwan. Iya, artinya begini ya. Iya, makanya aku bilang ini kita tidak bermaksud untuk menggurui atau mengatakan teman-teman yang senang posting foto-foto keluarga itu ya salah tidak benar, itu semua pilihan Anda kan gitu ya. Cuma maksud saya itu kalau kita sama Pak Fendi mengatakan yuk kita harus posting sesuatu yang berhubungan dengan asuransi. Artinya sesuatu yang bisa orang melihat itu, oh ini seorang agen asuransi yang bagus gitu loh. Iya. Yang dia bukan hanya bisa jualan tapi juga bisa motivasi. Iya. Itu dia. Jadi kalau kita memakai sosmed bukan hanya agen asuransi, teman-teman lain yang di profesi lain apabila dia berhubungan dengan sosmed, dia bisa post apa yang dia inginkan di sosmed sebagai meningkatkan nilai dalam penjualannya. Oh iya. Aku dulu pernah melakukan satu tips ini ya. Saya pikir cukup efektif ya. Saya begini. Sewaktu itu saya sering melakukan kalau ada teman saya yang beli asuransi atau nasabah saya lah ya. Waktu pengantaran polis itu saya biasanya minta izin sama beliau. Oke. Foto bersama. Ya. Pegang polisnya. Oke. Sudah pegang polis. Testimoni ya, seperti testimoni ya. Saya sih nggak suruh dia bilang testimoni. Paling enggak ini nasabah saya tunjukkan gitu ya, pegang polisnya, kita foto. Setelah itu saya minta kalau memang saya sudah berteman dia di Facebook sama nasabah saya, ya udah bagus kan gitu ya. Betul. Kalau memang belum berteman, saya sih biasa minta akun kamu di Facebook apa kan gitu ya. Biar di tag ya. Udah dikasih. Biasanya tuh bukan hanya di tag aja bro. Saya itu fotonya saya nggak, kalau dia sudah accept sebagai teman saya nggak langsung memposting foto saya sama dia yang pegang polis itu. Oke. Tapi setelah saya berteman sama dia, saya add teman dia. Nah, jadi nasabah saya ini temannya saya add, saya pilih-pilih lah ya, pilihan cantik maksudnya. Ya bercanda lah ya. Artinya saya pikir yang ini saya add. Dan begitu ada banyak accept. Dari banyak accept baru saya posting dan tag. Ini juga bisa kita katakan S3 marketing. S3 marketing ya itu ya. Artinya ya itu salah satu cara ya. Iya. Dan itu cukup efektif loh. Artinya banyak teman-teman, Andi biasanya kalau memang teman-teman dia yang aktif di medsos itu akan berkomentar di bawah. Ya. Di foto itu biasa saya tulis, misalnya dia laki-laki seorang bapak. Ya. Salut kepada papa tersebut yang sangat peduli memproteksi dirinya, keluarganya gitu loh. Saya tidak mengatakan, saya buat fotonya bagus-bagus, saya tulis kata-kata salut kepada beliau. Saya membanggakan juga kan, mengangkat juga dia kan. Benar. Baru saya posting. Nah, dan itu dilihat oleh temannya yang saya baru add, kan akan dilihat orang gitu loh. Dan biasanya tuh ada yang komen sih. Wow, itu teman saya. Nah, gitu loh. Kalau Pak Irwan mengatakan foto bersama nasabah, mengingatkan saya pada sales mobil. Sales mobil kalau berhasil closing, dia pasti foto dengan customernya. Sama mobilnya. Iya, di belakangnya ada mobil dan lalu dia bilang, terima kasih banyak. Gitu loh. Itu juga salah satu S3 ya? Iya, marketing lah kita katakan. Artinya kenapa kita di dunia asuransi nggak melakukan itu? Iya. Kan gitu ya.
Kadang kalau udah closing, yes, udah selesai. Udah selesai. Yeay. Gitulah. Ah. Artinya teman-teman udah berapa menit ya? Saya pikir sudah hampir selesai lah ya. Masih ya 2 menit lagi lah ya kita bicara. Ya, saya pikir sudah cukup lah ya. Saya cukup lah intinya. Cuman intinya gini Pak Fendi. Yuk kita setiap agent saya yakin mempunyai smartphone sekarang. Benar. Pergunakanlah itu menjadi tools sebagai untuk membranding diri kita Ya. di platform-platform sosmed. Artinya yang seperti yang tadi kita sampaikan, Facebook, Instagram sama WA. Nanti kalau jika teman-teman yang ingin belajar atau minimal mengedit foto lah, kita nanti bisa kasih kita kasih tahu aplikasi caranya gimana, bagaimana iya. supaya lebih hidup. Iya, sebagai benar. agen asuransi kan. Iya. Ya itu saja sih. Intinya tetap pakai sosmedmu, jangan sampai salah memakai sosmed. Iya. Ya. Ya Ada kan? lagi Pak Irwan? Saya pikir itu dulu lah. Ya. Ya, dengan kata lain kita tidak masuk menggurui, kita hanya men-sharing apa yang saya lakukan, apa yang Friend lakukan ya, apa yang kita lakukan bersama di dunia medsos lah. Intinya walaupun teman-teman yang menonton kalau menilai ini tidak ada gunanya, ya tolong jangan ada hate speech ya. Karena ini hanya ngobrol santai dan kita pasti selalu mengatakan mulai aja dulu. Pasti ada jalannya. Terima kasih, saya Frenny Pangestu. Saya Irwan, sampai jumpa kembali.